Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Apa sih itu angkatan kerja? Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia baik sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Jenis tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kerja rohani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatan kerjanya lebih banyak menggunakan pikiran dan produktif dalam proses produksi. Yang kedua, tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak mencakup kegiatan pelaksanaan yang produktif dalam produksi. Tenaga kerja jasmani terbagi dalam 3 jenis, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tak terdidik. Penggolongan kerja menurut jam kerja dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, bekerja penuh adalah orang yang bekerja selama 35 jam atau lebih per minggu. Yang kedua, setengah pengangguran adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Yang ketiga, setengah pengangguran kritis adalah orang yang bekerja kurang dari 14 jam per minggu. Kriteria bagi angkatan kerja untuk dapat memasuki dunia kerja antara lain: yang pertama, jenis pendidikan; yang kedua, keahlian khusus; yang ketiga, pengalaman kerja; yang keempat, kesehatan; dan yang terakhir, sikap, kepribadian, dan kejujuran. Selanjutnya, ada beberapa masalah yang sering dihadapi oleh tenaga kerja, antara lain: yang pertama, hubungan kerja yang kurang harmonis; yang kedua, serangan tenaga kerja asing; dan yang terakhir, upah yang diterima. Skema jenis pengangguran. Selanjutnya, jenis pengangguran berdasarkan sifatnya terbagi atas 3, yaitu pertama, pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, tenaga pengangguran adalah tenaga kerja yang bekerjanya tidak optimal dilihat dari jam kerja, alias jam kerja dalam 1 minggu kurang dari 35 jam. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang bekerja tidak optimal karena kelebihan tenaga kerja. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran musiman adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan musim. Yang kedua, pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan adanya perubahan dalam struktur perekonomian. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang disebabkan oleh pergantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Apa saja yang menyebabkan terjadinya pengangguran itu? Yang pertama, aspek kependudukan; yang kedua, aspek ekonomi; dan yang terakhir, aspek pendidikan. Dampak dari pengangguran antara lain: yang pertama, terhambatnya pertumbuhan ekonomi; yang kedua, terjadinya ketidakstabilan sosial; yang ketiga, beban psikologi ke seseorang. Cara mengatasi pengangguran: yang pertama, memperluas kesempatan kerja melalui padat karya; yang kedua, meninjau kembali aturan-aturan yang ada; yang ketiga, meningkatkan sektor informal dari perekonomian masyarakat; yang terakhir, meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan maupun pendidikan. Peran pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 menyatakan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Itulah materi yang sempat saya paparkan. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.